Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat Al-Bayyinah. Artinya bukti yang terang, yaitu surat nomor 98 ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, persoalan yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi dan koreksinya pada channel Kreweng Aji ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam penyakit, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulan minallahi yad'lu suhfu mudhayyarah. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, orang-orang kafir di antara kaum ahli kitab dan pula kaum musyrik, mereka tidak dapat terlepas sampai bukti yang terang datang kepada mereka. Utusan dari Allah yang membacakan halaman-halaman yang suci
Penjelasannya adalah sebagai berikut. Baik kaum ahli kitab, yaitu umat yang diberi kitab suci pada zaman yang sudah maupun kaum musyrik Arab yang belum pernah muncul seorang nabi di kalangan mereka, dua-duanya tenggelam dalam perbuatan keji dan perbuatan dosa, sehingga hanya utusan Allah sajalah yang dapat melepaskan mereka dari perbudakannya dosa. Kaum Yahudi dan kaum Kristen secara berganti-ganti berusaha keras untuk membangun tanah Arab, tetapi dua-duanya mengalami kegagalan. Bahkan sebenarnya mereka sendiri rusak akhlaknya seperti bangsa Arab itu. Namun mereka barulah bangun dari tidur nyenyak mereka setelah mendengar suara yang menggetarkan jiwa dari nabi bangsa Arab. Dan seketika itu mereka meloncat menuju kehidupan yang baru dan kehidupan yang sungguh-sungguh. Tuan Muir dalam bukunya Life of Muhammad, bahwa yang dimaksud buku yang terang itu, saya ulangi lagi, bahwa yang dimaksud bukti yang terang itu adalah Nabi suci Muhammad SAW. Ini dijelaskan di dalam ayat berikutnya yang menyebutkan bahwa bukti yang terang ialah utusan Allah. Hendaklah diingat bahwa di sini diuraikan bahwa utusan itu membacakan halaman-halaman yang suci. Jadi ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa pada waktu surat ini diturunkan, Quran suci sudah ada dalam bentuk tulisan. Quran suci diberi gelar sebagai lembaran yang suci. Ini untuk menunjukkan bahwa Quran suci dibersihkan dari segala kotoran. Ayat berikutnya adalah ayat 3 sampai dengan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humun yabinah bayinah wa ma umiru wa illa liya'budullaha wa shinallahuddin Nafa'a wa yuqi Musa Nuha wa yuqtu zakata wa dhalika minal qaimah. Innal ladina kafaru min
lil kitabi wal musyariqina fi nari jahannama hadirin fiha ulaika hum syarul bariyah innal ladzina amanu wa amilu shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tajtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang di dalamnya berisi kitab-kitab yang benar, dan orang-orang yang diberi kitab tidak akan pecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang terang, dan mereka tidak disuruh selain supaya mengabdi kepada Allah dengan ikhlas patuh kepadanya dengan lurus, dan supaya menegakkan sholat dan membayar zakat, dan itulah agama yang benar. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik berada dalam api neraka untuk menetap di sana. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, mereka adalah makhluk yang paling baik. Ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka ialah taman kekekalan yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, menetap di sana selama-lamanya. Allah berkenan kepada mereka dan mereka juga berkenan kepadanya. Itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maha benar Allah beserta firman-firmannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 3, kutub adalah jamaknya kitab, artinya kitab atau peraturan. Makna apapun yang diambil, arti ayat ini sudah jelas, yakni bahwa semua petunjuk yang benar yang diperlukan bagi manusia, baik itu telah diuraikan pada zaman dahulu atau belum, semuanya terdapat di dalam Quran suci. Terdapat di dalam Quran suci. Jadi Quran suci mengundangkan bahwa di dalamnya berisi semua hal yang baik-baik dari kitab-kitab suci yang lain, dan menambahkan pula keterangan
atau kekurangan-kekurangan kitab suci yang lain itu. Penjelasan pada ayat 4, pecah belah yang disebutkan di sini ialah terpecahnya mereka menjadi mukmin dan kafir. Sebagian mereka mau menerima utusan, sebagian yang lain menolaknya. Penjelasan berikutnya pada ayat 8. Di sini diuraikan bahwa para sahabat Nabi suci Muhammad SAW telah mencapai tingkatan rohani, yang paling tinggi. Bandingkanlah ini dengan surat nomor 89, yaitu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayatnya 27 hingga ayat 30, yang di sana dicantumkan kalimat yang sama tentang kesempurnaan rohani. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2732. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa mereka bersih dari segala macam motif duniawi, dan mereka bukan saja memeluk Islam demi mencapai satu-satunya tujuan, yaitu mencari perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan pula bahwa kesungguh-sungguhan mereka sampai akhir hayatnya adalah begitu tidak ternoda, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala amat berkenan kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.